Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang NMAX Neo S, meneruskan video yang kemarin ya. Kemarin Mas Bejo bikin video motovlog tapi kayaknya kurang lengkap. Nah itu akan Mas Bejo lengkapi di video ini yang Mas Bejo beri judul ya, seperti yang sudah kalian baca, yaitu tentang plus minus NMAX Neo S dari sudut pandang pemakaian. Jadi ini bukan dari sudut pandang reviewer, tapi ini dari sudut pandang Mas Bejo secara pribadi sebagai seorang pemakai dan penggemar NMAX, terutama NMAX Neo S, teman-teman. Kali ini khususon yaitu NMAX Neo S. Jadi kita nggak bicara NMAX Neo atau NMAX Turbo atau NMAX yang lainnya, ini khususon NMAX yang Mas Bejo punyai. Nah, kita akan ulas plus minusnya itu apa saja. Tonton videonya sampai habis, teman-teman. Ini banyak informasi penting dan baru ya yang Mas Bejo ungkapkan di video ini, sambil kita menikmati suasana santuy pinggir kebun jagung atau pinggir sawah. Tapi ada double W dan deket mall. Ya wes, kita akan mulai videonya santuy-santuy tentang plus minus NMAX Neo S. Yang pasti untuk yang pertama, karena ini adalah NMAX Neo S, pastinya sudah dilengkapi dengan yang namanya Smart Key. Ini adalah suatu plus ya, plusnya itu plus kalau boleh dibilang. Karena apa? Smart Key memberikan pertama kemudahan, terus yang kedua adalah keamanan serta kenyamanan. Jadi simple banget, teman-teman, untuk penggunaan dari Smart Key, meskipun ada minusnya. Karena namanya plus minus ya, ada minusnya yang boleh bisa dikatakan ya oleh penggemar dari merek sebelah ya, atau mungkin PCX yang Mas Bejo juga punya juga, yaitu remote-nya cuma satu. Itu bisa dibilang minus, bisa dibilang tidak. Karena apa? Karena remote satu itu memberikan kemudahan. Karena apa? Karena nanti kalau hilang kan ada pinnya, tinggal ganti aja. Kalau remote 2 harus dipakai selang-seling. Takutnya apa? Takutnya nanti kalau dipakainya cuma satu, nggak selang-seling, takutnya yang satunya itu korosi, teman-teman. Makanya Mas Bejo di PCX-nya Mas Bejo itu selang-seling. Setiap bulan itu tak ganti, teman-teman. Jadi remote 1, remote kedua. Takut nggak takut nggak berfungsi dan kena korosi. Itu sih untuk remote-nya. Nah, terus habis itu dari sudut pandang awal yang Mas Bejo jelaskan ya untuk melengkapi video kemarin, yaitu dari sudut pandang kenyamanan yang ada di NMAX Neo S ini. Plusnya dulu, karena motor harus diperlihatkan plusnya itu apa saja. Pertama, tentang kenyamanan, motor ini sangat nyaman sekali. Nyaman untuk dikendarai, teman-teman. Jadi ini kita bicara plus ya. Dari segitiga ergonomi dulu. Segitiga ergonomi terdiri dari, yang pertama adalah setir, terus lantai, dan yang ketiga adalah pada pantatnya atau pada joknya. Untuk setir sangat nyaman banget, teman-teman. Sangat nyaman dan enak banget, apalagi untuk perjalanan jauh ya. Itu sangat enak lah ibaratnya untuk yang pertama. Terus yang kedua, segitiga ergonomi, yaitu lantainya cukup luas, tapi lebih luas dan lega PCX kalau menurut Mas Bejo ya, sebagai seorang yang punya kedua-duanya. Itu. Terus habis itu yang ketiga, joknya itu empuk dan proper. Nah, itu adalah dari sudut pandang kenyamanan, tak pikir cukup nyaman sekali. Cuman harus diantisipasi kalau kalian perjalanan jauh. Kenapa Mas Bejo antisipasinya? Antisipasinya karena motor ini terlalu nyaman ya, dan kita terbiasa pada setirnya yang agak lebih tinggi dan panjang. Itu kalian kalau berkendara di atas 50, Mas Bejo merasakan ya kemarin di atas ya 70 lah ya. Di atas 50 sampai 70 km itu tangan pegel karena lurus banget ya. Nggak tahu itu karena berpengaruh pada tinggi Mas Bejo yang 175 atau apa. Pokoknya itu harus diantisipasi. Itu termasuk minus sih menurut Mas Bejo. Itu kalau untuk kenyamanan secara segitiga ergonomi. Lalu selanjutnya, motor ini mempunyai handling ringan seperti yang sudah tak jelaskan di video kemarin ya. Jadi handling menggok-menggok,
manuver dan segala macamnya untuk NMAX Neo S ini adalah penyempurnaan dari NMAX generasi kedua. Nah, jadi handling ringan, terus saat berkendaranya itu santuy ya, maksudnya pelan-pelan, kena macet atau apa itu stabil. Dan untuk perjalanan banternya atau pas ngebut kilometer 75 ke atas itu bisa dikendalikan. Jadi handling nyaman dan mudah dikendalikan, itu sebagai nilai plus yang ada di NMAX Neo S ini teman-teman. Jadi motor ini handling nyaman, ringan, dan manut. Bahasa Jawanya itu manut ya. Selanjutnya adalah pada shock breaker empuk seperti yang tak jelaskan kemarin. Shock belakang empuk, lebih nyaman ya, meskipun gak adjustable, sama shock depan yang ada ribbonnya. Jadi mantul lah ibaratnya. Dan yang utama, yang nilai plus ya dari apa ya, ibaratnya kalau di HP itu hardware ya, dari sesuatu yang ada di luar seperti shock apa gitu ya, yaitu pada rimnya. Masuk teman, masuk NMAX Neo S ini masuk wis pokoknya, sip lah ibaratnya, meskipun non ABS ya. Bahkan saking percaya dirinya ya, Yamaha itu menyematkan ya non ABS pada turbo. Kan ada yang turbo yang non ABS. Karena pede banget, karena remnya memang masuk lah ibaratnya. Lah itu adalah dari segi plus dan sedikit minus ya. Untuk minus yang banyak, bukan minus yang banyak, minus untuk dari segi motor ya, yang ada di motor itu apa lagi Mas Bejo? Minusnya adalah ya melengkapi setir tadi itu ya. Jadi setir model gini ya, model yang ada di video atau model NMAX Neo S ini, kalau salah posisi dalam waktu yang lama itu bikin pegel teman-teman. Jadi kalian harus pinter-pinter menyesuaikan ya, joknya agak ke depan, ke belakang, agak dinekukkan dan segala macamnya. Karena apa? Karena bikin pegel teman-teman kalau lama-lama ya. Karena memang terlalu nyaman sih, kadang-kadang lupa itu. Terus faktor minus yang lain adalah pada ban yang licin ya. Jadi ban pada NMAX Neo S ini licin. Terus habis itu kurang well saat ada di jalan basah, makanya Mas Bejo ganti Michelin Pilot Street ya. Terus pada bobot yang berat, motor ini berat banget teman-teman, yaitu 135, hampir apa ya, ya istrinya Mas Bejo hampir nggak pernah menyentuhnya. Istrinya Mas Bejo itu lebih senang PCX ya, meskipun selisihnya selisih 4 kilo ya. Jadi berat, cuman kalau sudah dipakai ringan. Nah, itu termasuk minus apa enggak ya? Ya minus ya. Bodi motor seperti ini, seperti NMAX dan PCX ini besar ya. Jadi untuk selap-selip di kemacetan, terus saat kita parkir di rumah, memasukkan motor di rumah dan segala macam, memberikan space yang agak lebih ya, karena motor ini besar dibandingkan motor-motor yang lainnya seperti motor Mas Bejo yang sebelumnya seperti Beat atau Vario, itu kan lebih compact ya. Nah, itu menjadikan motor ini agak susah gitu loh ya. Nggak tahu itu minus apa enggak ya. Ini tak masukkan ke minus sih. Tapi semua itu terasanya itu di awal ya. Tapi setelah menjadi biasa itu cukup oke, dan ya butuh kebiasaan saja. Mas Bejo terbiasa dengan generasi kedua, jadi merasa NMAX Neo S ini menjadi lebih compact, karena kayak lebih compact gitu lah daripada generasi yang kedua. Itu dari sudut pandang kenyamanan dan hal-hal tanda kutip hal kasar ya, yang bisa kita lihat plus minusnya. Kita berlanjut ke fitur-fitur plus minusnya ada apa saja. Bicara tentang fitur, pastinya mempunyai plus minus. Kemarin banyak yang komen, Mas Bejo, sudut pandang. Ya iyalah, ini kan sudut pandang Mas Bejo pribadi. Jadi Mas Bejo berbagi sudut pandang dari POV Mas Bejo yang tak bagi ke kalian. Perkara kalian setuju apa enggak, ya terserah kalian gitu. Nah, ini dari segi fitur ada beberapa hal yang ingin Mas Bejo sampaikan ya, yaitu yang sifatnya plus dan minus teman-teman. Untuk plusnya, motor ini mempunyai fitur yang sangat fungsional ya. Jadi saat kita nyalakan, pertama,
cara menyalakannya ini plus ya, karena PC nggak punya itu. Mas Bejo kalau pakai PC itu kayak gimana ya, agak ribet ya. Setir apa, nyetaternya kiri terus itu loh. Kalau ini enggak, kanan, gampang. Nah, ini kemudahan salah satu kemudahan yang fungsional ya. Jadi cara setirnya itu gampang. Nah, selain itu plusnya itu apa saja? Yang cukup signifikan, motor ini sudah dilengkapi dengan yang namanya trip 1 dan trip 2 teman-teman. Nah, jadi kita bisa banyak hal ya yang ada di trip 1, trip 2 ini. Apa ya istilahnya? Berguna banget lah. Itu minimal bagi Mas Bejo ya, untuk mengukur jarak, untuk mengukur average bahan bakar dan segala macamnya itu cukup mudah. Dan plus yang lainnya secara fitur adalah motor ini secara apapun ya yang ada di motor ini itu dibuat kayak dipikir gitu loh ya. Jadi benar-benar dipikirkan, seperti penempatan tombol menu di sini, terus pada speedometer yang agak ke atas sehingga mudah untuk dipakai. Motor ini bikin nagih sih kalau menurut Mas Bejo. Nah terus habis itu motor ini juga dilengkapi dengan hal-hal yang tak pikir cerdas banget ya, seperti lampu hazard yang apa ya, yang nggak bisa mati ya. Bukan yang nggak bisa mati, lampu hazard yang bisa dihidupkan saat posisi mesin mati gitu loh. Mesin dan apa speedometer mati. Kita contoh ya, kita hidupkan. Nah ini sering Mas Bejo praktekkan. Ini kan hidup ya. Nah ini kan posisi mana. Cuman kalau dimatikan tetap hidup teman-teman. Mas Bejo sering bikin tutorialnya tentang lampu hazard ini yang berguna saat apa Mas Bejo? Yang berguna saat kita lagi posisi darurat di suatu tempat atau daerah yang jauh dari rumah. Jadi mesinnya nggak hidup, kan mati ini ya. Terus habis itu ininya nggak hidup juga. Dan agak cara matikannya agak tricky. Ini nggak bisa mati Mas Bejo, gimana caranya? Caranya ya dihidupkan lagi sampai speedonya hidup. Nah, ini mati wis. Itu jadi kecerdasan yang cukup oke, yang tidak ada di tempat yang lain. Itu bahkan di Aerox juga nggak ada kayaknya seperti itu ya. Lalu motor ini mempunyai juga toleransi saat kontak jatuh ya. Sudah tak bikinkan videonya. Jadi saat kunci kontak yang jatuh atau ketinggalan lah ya, kita diberi waktu sekitar 30 detik. Nah, biar bisa dihidupkan lagi, untuk mencari kontaknya dan segala macamnya. Kalian bisa tonton lah untuk toleransi waktu yang ada di NMAX Neo S ini. Jadi nggak langsung mati ya kalau kontak kalian jatuh. Jadi tetap bisa dinyalakan, tapi diberi jangka waktu sekitar 30 detik teman-teman. Nah itu yang sifatnya plus ya. Tapi pastinya selain memberikan apa ya, kemudahan fungsional dan segala macamnya yang bersifat nilai plus, motor ini mempunyai kekurangan. Pastinya ada minusnya. Apa minusnya Mas Bejo? Pertama, motor ini nggak ada alarm atau nggak punya alarm. Nah, kan sifat manusia selalu mencari kekurangan. Ini tak cari wis ya. Karena PCX nya Mas Bejo ada alarm. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada alarm juga nggak apa-apa. Itu tak masukkan ke minus ya, jadi nggak ada alarm. Terus selanjutnya adalah motor ini menyambungkan motor dengan Y-Connect atau Y-Connect ya. Motor ini connect Yamaha, canggih. Cuman pada Y-Connect atau Y-Connect pada NMAX Neo S ini tidak dilengkapi dengan yang namanya GPS tracking teman-teman. Jadi nggak ada GPS tracking, itu nggak ada. Nah, jadi yang tercantum di handphone ya itu adalah saat terakhir kita parkir. Jadi parkir kendaraan, pairing terakhir di mana ya wis itu. Cuman kalau motor ini dibawa kemana-mana, selama nggak pairing ke HP nggak bisa tracking. Yang bisa tracking itu X-Max teman-teman. Kalau NMAX itu nggak bisa apa ya istilahnya, nggak bisa
nggak bisa tracking, nggak bisa dilacak gitu loh ya, GPS trackingnya. Semoga ke depan ada gitu untuk GPS trackingnya. Terus habis itu kunci satu, nah itu bisa plus bisa minus ya. Cuman kalau lebih enak lagi, sebenarnya enak lagi itu satu, cuman ada garansi satu gitu loh ya. Nanti kalau hilang bikin nggak bayar. Kenapa? Karena kalau meskipun kita punya itu ya, punya apa namanya, punya pin ya, itu 459.000 kalau nggak salah kalau ganti remote. Itu kurang well. Nah itu adalah plus minus dari sudut pandang fitur-fitur yang ada di NMAX Neo S. Lalu selanjutnya kita akan ke body, melihat dan menfungsikan satu-satu apakah itu plus atau minus. Tak kasih gambaran saja buat kalian teman-teman. Pertama adalah dari sudut pandang laci atau ruang ya, yang bisa didapatkan di NMAX Neo S. Pertama, lacinya ada dua, yaitu laci yang nggak ada tutupnya dan ada tutupnya serta bagasi ya. Nah itu cara bukanya gampang. Kalau bagasi ini ditekan sini, terus ditekan seat, itu bisa dibuka. Ini teman-teman, di antara ketiga ini, ini tak pikir sesuatu yang fungsional dan tak masukkan ke plus ya. Kenapa Mas Bejo? Pertama, ini Mas Bejo secara pribadi itu selalu bawa tumbler dan cukup luas dan lega. Itu tidak Mas Bejo dapatkan di PCX. Itu untuk yang sebelah kiri, makanya nggak tak tutup karena ini enak banget untuk diisi apa ya, botol, tumbler dan segala macamnya. Dan nggak usah khawatir kalau kena hujan dan segala macam, itu apa ya, nggak bakal ngembeng gitu loh airnya, pasti ada tempatnya untuk jatuh. Ada lubangnya. Terus habis itu joknya yang di bagasi ini cukup luas, 25 liter ya, cuman lebih luas PCX sih kalau untuk joknya, lebih banyakan PCX dan bentuknya juga lebih lonjong kalau untuk PCX. Terus habis itu yang kanan juga enak banget. Nah ini minusnya adalah yaitu pada cacasannya masih menggunakan adapter ya, meskipun Mas Bejo nggak pernah ngecas ya. Informasi aja buat kalian. Nah, jadi kalian harus beli adapter dulu. Karena apa? Yang di PCX loh sudah menggunakan C2C, Type C gitu. Nah itu. Terus selanjutnya adalah kita buka fuelnya. Nah ini teman-teman, ini agak susah dipegang ya. Jadi tipis banget ya untuk tangki BBM. Bukaan tangki BBM itu loh maksudnya. Jadi nggak senyaman saat dipegang, itu nggak senyaman PCX. Nah itu tanggap minus. Terus habis itu satu-satunya hal yang ada di motor ini ya, nah ini canggihnya kayak gini, dikasih peringatan kalau kita jauh-jauh dari motor ya, yaitu pada ruang di bawah lampu itu agak benggang titik, bukan benggang sih ya, agak ada sebuah lubang ya, berongga sedikit. Nah, itu memberikan estetika sih, lebih ke selera aja. Tapi ya nggak masalah juga. Kenapa? Karena bodinya sudah cukup keren dan menawan gitu loh ya, menarik hati, cukup keren. Cuman ada satu lubang yang di sana, itu seperti prinsip Mas Bejo ya, atau yang sering Mas Bejo katakan, yaitu motor ini penuh dengan setiap motor itu mempunyai yang namanya kekurangan dan kelebihan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Nah, itu di sana. Terus sebagai informasi lagi, kalau untuk pita-pitaan ya, ini stop and start system nggak pernah tak pakai. Hazard kepake banget, setir kepake banget, dan apapun yang ada pita-pitaan dan di motor ini semuanya ya tergantung selera. Ada plus ada minusnya, itu kalau kita lihat dari bodinya teman-teman. Ya wes, mungkin cukup videonya, video santuy-santuy Mas Bejo ya, tentang plus minus yang ada di NMAX Neo S. Khusus Neo S, kita nggak bahas Neo, nggak bahas yang turbo, melengkapi video yang kemarin, yang motovlog kemarin. Kalian tonton dulu lah kalau belum tonton ya, di
video sebelum video ini. Ya wes, sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Banyak pastinya, karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa. Tempatnya salah kilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di iBejo channel. Matur nuwun, terima kasih.